Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kalian tahu nggak sih apa itu khamar? Oke, kalau belum tahu, sini kita belajar bareng-bareng. Jadi khamar adalah istilah dalam Islam untuk minuman apapun yang memabukkan dan dapat mengganggu kesehatan, baik yang terbuat dari buah-buahan, biji-bijian maupun bahan yang lainnya. Oh iya, khamar ini memiliki ciri-ciri juga loh. Yang pertama, yaitu memabukkan. Jadi, ciri utama khamar ini dapat membuat kita tuh mabuk atau kayak eh, akal sadar kita ini hilang tiba-tiba gitu. Dan sumber dari khamar ini tuh macam-macam, seperti dari anggur, kurma, madu maupun biji-bijian. Atau bisa jadi dari bahan non cair seperti ganja dan narkoba. Dan gimana sih khamar ini tuh bisa terbuat? Nah, khamar ini memiliki proses di mana umumnya dihasilkan dari fermentasi atau destilasi bahan-bahan yang tadi sudah aku sebutkan. Dan mengapa sih khamar itu haram dalam Islam? Yang pertama yaitu merusak akal, dimana kalau kita minum khamar ini akal sehat kita ini tuh tertutup, dimana kita tuh nggak bisa mengendalikan atas tindakan atau apapun yang dapat kita perbuat. Kita nggak bisa ngekontrol gitu. Yang kedua yaitu induk dosa, dimana itu dalam Islam khamar itu bisa jadi induk dari segala macam dosa yang mengacu atau memicu perilaku buruk yang nggak bisa kita kendali itu. Dan yang ketiga yaitu bahaya bagi jiwa, raga, dan harta. Mengonsumsi khamar ini dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan finansial. Dan juga ada dalil larangannya di mana Allah telah melarangkan mengonsumsi khamar dalam Al-Quran dan hadis serta menegaskan hukum haramnya. Oke, dari seluruh dalil, aku akan kasih lihat dalil yang mengharamkan khamar, yaitu pada surat An-Nisa ayat 43. Oke, kalau zaman sekarang kan banyak ya tempat-tempat yang memperjualbelikan khamar. Jadi bagaimana sih upaya kita untuk menjauhkan diri kita tuh dari khamar? Yang pertama yaitu dengan perkuat iman dan niat. Dimana kalau misalnya kita di sini memahami larangan agama, kita nih tahu bahwa dalam Al-Quran atau dalil-dalil lainnya tuh kalau misalnya khamar itu haram untuk kita minum. Dan kita juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita rajin beribadah, atau kalau misalnya waktu senggang nih, kita bisa aja baca Quran dan memahami isi kandungan dari Al-Quran itu. Poin kedua yaitu hindari lingkungan dan pemicu. Misalnya kita ingin berteman dengan siapapun, kita bisa berteman dengan siapapun, namun kita harus milih teman dan lingkungan yang tepat. Misalnya kita dapat menjauhi kayak lingkungan atau pertemanan, pergaulan gitu yang sering mengonsumsi atau menawarkan khamar. Kita juga harus menghindari dari godaan, dimana kita harus menjauhi tempat-tempat atau situasi yang berpotensi kita tuh untuk mendorong minum khamar. Seperti yang tadi aku bilang, yaitu tempat memperjualbelikan khamar. Yang terakhir yaitu tolak dengan tegas, dimana kalau misalnya ada seseorang atau teman kita kayak misalnya maupun itu teman dekat mengajak kita untuk minum khamar, kita harus menolak dengan tegas karena itu merupakan hal yang haram. Poin ketiga, alihin hal tersebut itu dengan aktivitas positif, dimana kita bisa menemukan hobi yang positif. Misalnya kalau misalnya kamu suka melukis, kamu bisa melukis kalau misalnya di waktu senggang, atau mungkin kamu yang suka olahraga, kamu dapat berolahraga saat di waktu senggang atau di saat kamu tuh bosan. Lalu juga memanfaatkan waktu yang luang. Nah, di sini tuh dengan waktu luang bisa diisi dengan beribadah atau misalnya belajar untuk memahami pelajaran yang belum kamu perdalam. Poin keempat yaitu kelola diri dan cari dukungan. Dimana kan biasanya orang tuh kalau minum khamar itu dalam kayak keadaan stres untuk mengalihkan dari kesetresan tersebut. Nah, di sini itu kita harus belajar mengendalikan stres kita, dimana kita dapat
mengelola stres dan emosi dengan cara yang sehat, karena stres bisa menjadi pemicu keinginan kita untuk minum khamar seperti yang tadi aku bilang. Lalu cari dukungan, dimana kalau misalnya kita merasa kesulitan, kita jangan ragu untuk meminta dukungan dari keluarga atau teman yang dekat dengan kamu. Lalu pilih minuman yang sehat, seperti misalnya air putih, jus, atau mocktail yang bebas dari alkohol. Lalu poin kelima atau poin terakhir yaitu renungkan dampak negatif. Dimana kalau misalnya kita ada pikiran kalau misalnya kita ingin minum khamar, kita harus mikirin gimana tuh efek buruknya. Misalnya efek dari minuman khamar ini tuh merusak akal, kesehatan, harta, serta berpotensi masalah sosial ataupun moral yang ada di lingkungan kita. Oke, sekian dari aku. Sekarang kalian paham gak kayak apa itu khamar dan mengapa bisa khamar itu haram dan bagaimana cara menjauhi khamar? Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.